Halo guys, kembali lagi di channelnya Evan. Nah, hari ini gue akan membuat suatu konten yang berbeda, bukan kereta api, tetapi kita akan memvideo call teman-teman yang lagi pada di rumah aja. Nah, kali ini yang berkesempatan yang akan saya video call yaitu Johannes Kurniawan, teman SD dulu saya, satu alma mater juga, SD Cahaya Harapan. Sekarang dia lagi ada di Solo, ya di rumahnya di Solo. Nah, bagaimana keseruannya nanti malam? Saksikan video ini selanjutnya ya. Bye bye. Ya oke, Halo bro, selamat gimana kabar lo? apa ini? Ya kabar gue baik lah. Ini apa? Ini pakai Oh, ini nggak sih? gue Pakai apa namanya? Salam dulu pagi, siang, sore, malam. langsung aja kan Langsung namanya aja juga kali ya. ngalor ngidul. Ah, Oh iya nih, gue mau ngabarin. Tadi gue juga habis baca berita kan. Di Solo itu ada 8 orang nih, 8 orang positif corona lagi. Ditambah ada yang mahasiswa lagi, mahasiswa UNS tuh kena. Nah, yang gue baca itu ternyata dia sebulan dulu di Jakarta tuh, sebulan di Jakarta baru balik sini. Habis itu kena gejala corona dia akhirnya. bisa banyak yang masih bandel di sana juga. Hmm, gila sih emang. Oh, jadi eh apa ya, kalau nggak emang nggak nurut sama pemerintah ya jadi ya begitu sih. Jadi eh yang harusnya emang dibilangnya nggak, lu jangan balik, malah balik akhirnya kena juga kan. Apalagi kalau di Solo itu eh dia tuh sifatnya emang nggak tolerir. Jadi ada yang dari ini apa namanya pemudik gitu, pemudik mereka Solo tuh nggak mau tolerir, langsung di karantina 14 hari. Cuma sih menurut gue. Jadi kalau misalnya mudik juga nggak ada gunanya sih, kalau menurut gue jadinya tuh. Ini lu di Iyalah, rumah sendiri apa mudik gimana malah lu? nambah. Kenapa? Lu di rumah sendiri lu berarti nih? Gue di lantai 2, lagi pada di lantai 1, Oh, lagi pandai lantai 1. ruangan. Ah, Oh. Ini lu pakai HP berarti? lu, iyalah, laptop gue pada nggak bisa, Oh, itu udah nggak bisa. asem. Pantesan. Hmm, join audionya itu susah, jadi ya mendingan pakai HP aja. Oh iya, lu ngomong-ngomong lu itu ya apa ikut Wing Chun ya? Oh, Baik. apa tuh namanya? Heeh. Ikut sih. Emang Udah. karena kalau dari gue pribadi sih emang karena gue suka aja, emang dari zaman gue SD itu emang udah demen banget sih sama yang namanya kungfu. Nah, kebetulan di Solo sih yang baru gue bisa temuin tuh baru Wing Chun itu. Emang karena apa namanya, gue juga suka, gue niat, ya udah akhirnya gue join. Gitu sih. Alasan tuh kenapa tuh bisa apa, kan jarang tuh anak SD ngikut Wing Chun ya? Begini. eh ini agak long story juga sih. Jadi zaman SMP, lu kan Ah, tahu ya, kita dulu kan satu SD nih, satu SD dulu kita di Bekasi di CH. ya. Terus gua apa sih bahasa hijrah ya? Gue cabut ke Solo tuh. Nah, gue cabut ke Solo, gua sekolah di Solo tuh. Nah, habis itu begitu gue di kelas Solo, gue sekolah di Solo itu, gue kan kena bullying. Gue dibully zaman SMP dulu Ah, tuh. Nah, karena gue dibully dan gue juga nggak punya sesuatu yang bisa mempertahankan diri gue, daripada gue diinjek-injek terus ya gue nggak mau lah. Nah, akhirnya lucunya dulu gini, eh orang yang bully gue tuh malah ngajakin gue ikut bela diri. Mostly hmm. bela diri pertama gue tuh bukan Wing Chun. Gue tuh bela diri pertama gue itu boxing, tinju. Nah, Ah. gue join tuh 3 bulan boxing sama orang yang ngebully gue. Lucu juga sih. Jadi dia ngajakin gue, ayo ikut latihan boxing gitu. Wah, ya udah ayo, gue gituin aja. Nah, singkat cerita, gue
3 bulan tuh kebetulan ini keluarga gue nggak terlalu suka kan sampai tapi gue nekat. Tahu-tahu nih jari gue ini, tahu-tahu gue kan ngejepit pintu ini sampai lu kalau lihat di kamera nih, ini kan jari gue nggak normal nih sama bandingin sama ini nih. Nah, gue kejepit pintu ini dijahit 7 jahitan. 10 jahitan. 7. 7. Oh, 7. Habis itu gue pensiun tuh dari dunia martial art. Jadi gue pensiun dari boxing, tapi jiwa gue tetap bela diri. Nah, singkat cerita beberapa minggu atau beberapa bulan gue lupa, gue nemu ada sasana taekwondo. Gue join tuh taekwondo. Gue join, tapi cuma sampai sabuk kuning doang. Dulu gue mikirnya kalau gue gimana gue join suatu bela diri itu gue harus apa ya? Seenggaknya harus bisa ngelatih lah, harus bisa sampai ngelatih gitu. Iya. Nah, tapi gue kan join taekwondo gak terlalu niat banget, jadi ya udah gue tinggal gitu. Itu SMP kelas 2 kalau nggak salah. Singkat cerita, gue udah SMA nih. Gue SMA, gue punya teman dulu di satu ekskul. Dulu kan gue ekskul gue basket. Nah, gue lihat jaketnya dia pakai jaket tulisannya Wing Chun gitu kan. Langsung anjir. Emang ada ya Wing Chun Solo ya? Gue mikir kayak gitu, gue tanya anaknya. Solo emang ngajar Wing Chun di mana? Oh, di daerah sini nih gitu. Kalau apa namanya? Orang Solo ini pasti tahu ya. Daerah RRI. Wah, itu terkenal banget tuh. Itu orang Solo tuh pasti tahu daerah sono. Nah, terus gue inget kok waktu itu gue latihan tuh bulan September. Ya oke, tes. Ya ternyata ada kesalahan koneksi di tempat gue. Oke, gue lanjut cerita gue tadi. Tadi gue kan ngomong apa? Bulan September. Oh iya. Itu gue latihan bulan September. Oh, September awal gue masih inget kok. Jadi habis itu pertama itu teman gue masih nemenin gue tuh. Terus sampai di mana dia ngerasa nih kayak gue udah bisa sendiri lah. Ya udah, habis itu dia cabut atau nggak dia nggak latihan lagi. Kan gue kan pribadi tuh gue orangnya introvert banget ya. Dia begitu ketemu orang baru tuh rasanya aneh gitu. Nah, pas awal latihan gitu, ya gue bisa enjoy gitu ketemu anak-anak. Terus bisa suruhan bareng gitu. Yang gue juga inget banget pas awalan dulu ikut Wing Chun, gue orangnya bosenan, terus gue apa namanya jadwalnya gimana gue harus nggak datang latihan tapi gue malah datang gitu, bosen tapi niat gitu. Ada gitu loh, bosen tapi niat. Bosen tapi niat. Soalnya waktu itu bulan September itu bulan-bulannya ujian. Nah sedangkan gue kan baru ikut, jadi gue nggak bisa ikut ujian gitu. Singkat cerita, gue latihan dengan segala kebosanan gue yang ada. Nah, kan ujian itu kalau di Wing Chun itu kan 6 bulan. 6 bulan, itu tepat waktu yang gue ujian itu. Gue ujian, gue lulus, terus latihan biasa kan. Terus latihan biasa, sampai di mana itu bulan, apa ya, itu tahun 2016, gue ujian itu bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret 2016. Oktober kalau nggak salah itu gue ikut turnamen tingkat nasional. Padahal gue tuh belum ada pengalaman dari provinsi, nggak ada pengalaman itu sama sekali, nggak ada pengalaman. Kebetulan itu kan Solo jadi tuan rumah, jadi ibaratnya tanda kutip dispesialkan. Semuanya atlet yang dari Solo langsung boleh maju tanpa ikut seleksi daerah gitu. Ya udah, gue maju, tapi kesalahan gue adalah di mana waktu itu gue H-3 turnamen itu gue diforsir sama pelatih gue. Jadi bukan kayak diforsir bukan dalam arti latihan loh ya, diforsir suruh lembur. Gue jadi panitia gitu, gue perkap, gue inget banget gue jadi perkap. Itu pengalaman paling seru sih menurut gue. Jadi gue jadi panitia tingkat acara nasional gitu. Tingkat nasional gitu, itu gue excited banget. Nah tapi kayak excitedan gue itu ternyata membawa petaka juga buat gue. Nah itu gue habis
gue jadi panitia itu gue inget dari hari Kamis ya. Itu kan acara mulai tuh hari Jumat itu mulai. Itu dari hari Rabu tuh gue lembur terus. Jadi gue pulang sekolah, ditelepon, Jo, lembur. Wah mampus gue begitu. Ya udah, kebetulan kan tempatnya deket dari, yang nggak deket banget sih, lumayan deket dari rumah gue kan. Jadi gue bisa datengin tempatnya, habis itu gue balik lagi gitu. Nah, gue dari mulai angkutin besi lah, angkutin kalau tahu boneka kayu gitu. Boneka kayu itu salah satunya juga. Nah, itu macam-macam banget sih. Tapi gue excited. Nah, sampai tiba di hari turnamen. Hari turnamen gue inget banget waktu itu. Gue pakai batik gue inget banget. Jadi, dan gue tuh, secara kan gue juga punya rumah di Solo nih. Tapi sama 3 hari ya, 3 hari itu, 3 hari 2 malam gue nggak pulang. Lah, malah nggak pulang. Gak pulang. Jadi gue ini punya rumah di Solo, tapi tidur gue di hotel. Soalnya kan karena di hotel gitu, biar gue gak ribet, gue alasan aja, udah gue sekali di hotel aja. Ya udah tuh, tapi gue masih lembur terus. Kan sebenarnya kalau aturan buat atlet itu kan, H-1 sebelum lu tanding. Itu lu nggak boleh ngapa-ngapain. Itu bener-bener istirahat total gitu. Itu yang bener. Iya. Singkat cerita, di hari pertandingan, sekali match gue langsung kalah. Gara-gara gue kecapean itu. Gue inget banget waktu itu lawan gue itu orang Semarang. Lawan gue orang Semarang, gue kan itu kan kelas ringan nih, 50 ke bawah. Kalau di apa bahasanya apa ya, gue kurang tahu juga. Antom apa gitu, gue lupa. Nah, udah habis itu gue kalah. Tapi nggak apa-apa tuh, gue tetap happy tuh. Seninnya kok nggak salah tuh gue nggak masuk sekolah deh. Gara-gara emang gue kan punya ini anak kayak ibaratnya disuruh istirahat dulu lah buat atlet, apalagi atlet yang tanding gitu. Ya udah, gue istirahat. Nah, tapi dari pengalaman lu gitu, lu pasti kan membuat lu makin terpacu lagi kan gara-gara termotivasi lagi. Ya. Sebenarnya gue pribadi tuh keluarga gue nggak terlalu dukung gue ikut jadi atlet bela diri, bahkan sampai sekarang. Itu kalau lu lihat itu gue punya nuncak itu gue iseng-iseng aja anjir beli kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau gue gabut ya gue mainin gitu. Kalau lagi niat aja sih gue mainin, gue pakai gitu. Nah, tapi itu gak ada hubungan sama Wing Chun sih. Jadi itu emang pure karena gue suka aja. Gitu. Tapi itu jadi berat anjir. lu setelah pengalaman yang lu tadi itu kan lu pasti membuat diri lu makin terpacu lagi. Ngikut turnamen lagi gitu nggak? Turnamen gue habis itu ikut lagi. Gue ikut lagi tuh. Tahun depannya gue join, tapi bukan dan nasional ya. Gue join di bawahnya lagi, di provinsi. Di provinsi itu, waktu itu istilahnya itu ibaratnya itu turnamen pertama gue, di mana gue tuh bisa jadi juara. Alhamdulillah banget sih. Itu turnamen pertama gue. Gue bisa jadi juara. Tapi emang sama pelatih gue tuh diforsir banget latihannya. Jadi fisiknya kenceng, terus disuruh nonjokin wallback, sampai gue inget banget waktu itu atlet sesolo tuh tangannya ini, apa sih bahasa ini, knuckle-nya itu nggak ada yang bersih semua, pada luka-luka semua, gue juga luka nih. Gue inget banget dari sini gue luka, ya. Hitam-hitam semua, dia datang tangannya pada hitam-hitam semua gitu, karena kan nonjokin wallback terus, gila tuh sampai tangannya udah nggak tahu ya. Nah, tiba di hari kan kalau atlet gitu kan udah hal biasa kan kalau begitu luka-luka. Makanya itu jargonnya tuh Wing Chun Solo Wani Perih. Nah, singkat cerita, gue kan ikut satu kategori doang tuh, jadi gue ikut kategori fight juga. Sama pelatih gue tuh emang difokusin, lu kalau mau fight, lu kalau mau form ya ikut form aja, gak usah form sama fight jangan jadi satu, jangan begituin. Tapi ada si senior gue yang ikut form sama fight, semuanya juara satu, kampret kan. Gue langsung anjir, tahu gitu gue ikut dong, gue gitu.
Terus bentar. Nah, terus begitu gue turnamen tuh. Pas tanding pertama tuh gue masih bisa enjoy lah. Masih bisa enjoy, masih bisa seru gitu. Blah blah blah. Nah, terus lucunya itu gue ketemu lagi musuh gue yang gue ketemu di nasional. Gue ketemu tuh langsung, weh ada lu. Gue langsung ketawa-ketawa bareng sama dia. Gue sharing-sharing bareng gitu. Gue tanya kabarnya dia. Ya biasalah, apa namanya kan, lu meskipun di profesional aja sih, meskipun di arena lu hancur-hancuran, jual beli pukulan, tapi di luar itu lu harus jadi sahabat, harus jadi teman lagi, harus jadi keluarga. Kalau buat gue sih. Iyalah. Terus gue tanding, gue menang itu pertama. Teman apa? Gimana gue? Yang tadi ketemu lu lagi itu berarti yang atlet yang pas lu pertama kali lomba itu? Yang ngalahin bukan? gue, yang ngalahin gue tuh. Oh. Yang ngalahin gue. Nah, terus gue kan apa namanya? Terus gue tanding kedua. Nih anak baik banget sama gue, langsung kasih tahu, Jo, lawan lu ntar susah, lu harus hati-hati sama dia. Pertama gue mikir, ya udahlah, ngelawan mau susah mau gampang, ayo gue ladenin gitu loh. Nah, pas gue tahu, anjir, ini bawa bapak nih yang bener aja gitu. Ya udah gue enjoy, gue lawan dia. Pertamanya tuh anjir pukulannya keras banget asli, itu kayak ditipuk batu gitu. Jeduk, gue langsung anjir, gue langsung udah kayak los aja gitu. Aduh mampus, gue langsung sampai ibaratnya gue kan gak sengaja juga sih ya, jadi ya gue kepala tonjok, biar sampai sini nih. Tapi dia ngasih pengampunan ke gue, jadi kepala belakang gue tambah tonjok sama dia, blar, langsung gue jatuh otomatis. Maksud gue berdiri aja sampai pegangin kepala gitu aja, pusing banget banget. Nah terus karena gue emosi kan, soalnya kepala belakang gue dipukul tuh, gue emosi, wasit juga nggak terlalu ngeliatin. Nah gue emosi, gue dorong dia nyikut gue gitu. Singkat cerita sampai udah gue sama dia udah diperingatin, ibaratnya kayak di ujung tombak gitu, udah bener-bener kalau lu pelanggaran lagi lu didis gitu. Gue udah emosi banget soal gitu. Sampai dia akhirnya pelanggaran lagi, langsung gue dipisah sama wasitnya, dia didis, gue yang menang. Habis itu gue jalan ke apa namanya, datengin teman-teman gue lagi. Terus dalam keadaan tuh gue jalan nggak bisa stabil gitu. Jadi kayak gini lagi. Melenceng atau apa melenceng. ya? Jadi gue jalan apa ya, nyeng, kepala gue gini-gini. Jadi gue pusing banget tuh. Habis itu kan habis itu gue tanding semifinal tuh. Semifinal, tanding gue sama anak yang ngalahin gue di nasional. Gue deg-degan asli tuh, langsung anjir lawan gue dia lagi. Ya bingung kan gue. Begitu gue langsung ketemu, halo, gue gituin ya, ketemu lagi deh gue gituin. Ya udah tuh gue deg-degan juga kan. Habis itu gue, karena waktu itu posisi pelatih gue tuh lagi nggak join ini, nemenin anak-anaknya juga, dia cuma bisa nemenin lewat telepon. Dia nelpon gue, Jo, musuh lu nanti tuh orangnya kayak begini, lu kalau mau ngelawan dia harus pakai teknik kayak begini. Gue cuma, oh iya mas, gue gitu aja. Ya udah, habis itu gue tanding, dia sama juga sih, masih power tuh masih gede banget tuh, gue inget banget. Sampai lu kok tahu nggak sih kalau misalnya petinju tuh yang dipukul habis itu keluar airnya gitu? Kurang tahu dah gue kalau gitu ya. Tapi kalau lu tahu gitu, gue juga ngalamin tuh. Jadi gue kepukul, air keluar. Lu kok mau tahu just for information aja sih. Itu sebenarnya air ludah yang kekumpul di mulut lu. Soalnya kan gue kan pakai gamsil, pakai pelindung gigi. Nah itu banyak banget kumpul, langsung jebros, langsung, wah gila keluar juga gue kayak gitu. Nah, habis itu pengumuman kemenangan tuh, gue menang kan, anjir gue menang. Gue kaget, gue pribadi kaget gitu, gila gue menang dong. Orang yang ngalahin gue di turnamen nasional gue kalahin sekarang.
Level gue udah beda yang dari yang dulu. Nah, tapi habis Gimana itu apa yang dulu lu pernah dikalahin itu sama sekarang lu yang jadi pemenang, gimana reaksi dia? ya dia ngasih ke gue selamat ya. Selamat ya lu menang gitu. Oh iya, thank you. Gue juga gak expect gitu. Waktu itu gue pribadi tuh target juara 3 at least. Tapi sama pelatih gue udah lu tabrak aja, jangan lu target lu juara 3 gitu. Tahu-tahu bener juga, gue bisa sampai final kan. Gue sampai final waktu itu mikir gue kayak ya udahlah, mau juara dua apa juara 1 itu sama aja menurut gue. Soalnya nggak ini banget lah. Yang penting targetnya sama. Nah, gue tanding ke final tuh. Tuh final, musuh gue tuh sebenarnya jauh lebih pendek dibanding gue, tapi pukulan cepet banget. Kalau keras sih nggak terlalu ya. Habis itu gue kalah poin sama dia. Dia menang, dia juara 1 tuh. Dia juara 1, gue juara 2. Tapi emang gue bangga banget sih sama diri gue gitu. Begitu pas di pembagian sertifikat, itu ada fotonya. Tuh gue berdiri dengan kebanggaan gitu. Dengan kayak, wah, anjir gue menang dong. Gitu. Gue bangga banget sama diri gue gitu. Gue balik ke Solo dalam keadaannya sengklek-sengklek gitu. Jadi ini kalau misalnya lu ngalamin aja, lu kalau misalnya dalam keadaan capek habis olahraga gitu, itu lapar nggak bakal kerasa asli. Hanya lelah yang Capek banget. pengen, Itu gue pengen capek. cepet tidur ke pulau. Nah, karena gue habis itu begitu perjalanan pulang tuh gue baru kerasa lapar lu anjir, langsung gue ngomong sama pelatih gue. Kemudian nanti kan pelatih gue kan ini, satunya kan cewek ini. Dia bilang, Ci, aku lapar Ci, gitu. Oh yaudah, ayo makan dulu. Gitu. Makan, evaluasi bareng tuh, habis itu evaluasi bareng, bla bla bla. Terus gue langsung kayak gini sama anak-anak, sama teman-teman gue yang satu kategori fight, gue langsung besok bolos yuk kalau gue gitu. Besok gak usah masuk sekolah gitu. Langsung yaudah gue besok juga mau bolos kok, gue capean banget gue kayak gitu. Ada anak temen gue yang harus yang gak ikut bolos, malah ada juga yang bolos gitu. Nah, gue mikir langsung, gue udah bilang sama tante gue gitu pas zaman gue SMA itu, nah aku mau bolos gitu, capean gitu. Oh ya udah, gitu. Tante gue juga iyain gitu, untungnya boleh gue nggak masuk dulu. Dan besoknya itu ini di luar expect gue juga, gue nggak bisa bangun. Waduh, kenapa tuh? Ini kalau orang Jawa bilang kan tengeng. Jadi kepala gue sampai sebadan gue tuh udah kaku, jadi ibaratnya ini kan kalau misalnya kita sendiri kan bisa gini. Nah ini kagak, gue udah bener-bener kayak tusuk sate gitu, udah bener-bener lurus banget, gue nggak bisa gerak. Gue mau bangun aja, nah sakitnya luar biasa cuy. Ini sampai ada gue juga kena gitu. Jadi gue udah bener-bener mau gini aja nggak bisa waktu itu gue. Jadi bener-bener harus cucuk banget. Sampai tegak nih orang Jawa bilang kan jejek nih. Gue udah sampai gini banget, langsung gue bilang ke gue, mah aku ini tengeng ke orang. Jadi bener-bener gue nggak bisa. Oh ya udah. Habis itu, tapi gue izin cuma sehari. Meskipun gue pemulihan itu berhari-hari ya, seminggu lebih gue pemulihan itu. Itu gue apa namanya izin gue cuma sehari, nggak masuk sekolah. Waktu itu gue nggak salah sampai tante gue nawarin mau dianterin sama om nggak gitu, tapi gue nggak mau gitu. Besoknya tetap aja. Begitu gue masuk sekolah, gue jalan baru 10 meter, pusing cuy. Buset, 10 meter dong berarti cuma 10 meter pusing banget. Gue masih pemulihan kan waktu itu kan. Jadi gue ada karena gue ikutnya fight, jadi gue bisa langsung ikat, wah bisa makan enak nih. Soalnya kan sebelumnya kan gue harus jaga ini berat badan, jadi gue nggak bisa makan sembarangan. Tapi gitu kelar langsung sikat makan enak gitu. Gue jalan gitu.
Kadang-kadang bokap gue yang di Bekasi nanya juga, lu gimana keadaannya gitu. Ya gue bilang aja gue masih pemulihan gitu. Ini masih kadang-kadang suka pusing gitu. Kan soalnya kan apalagi nyokap gue udah nggak mau tahu gue sakit kayak gimana tuh. Makanya nyokap gue ngeri kalau itu gue ikut gituan. Soalnya kan gue pribadi tuh di sini. Ini kan gue sobek. Gara-gara kumpul-kumpul terus bibir gue sobek jadinya. Nah, habis itu gue ini masih biasa sih waktu itu. Jadi waktu itu cuma tanyain aja sih sama guru gitu. Ayo Johan kok kemarin gak masuk sekolah kenapa gitu. Saya cedera bu, ini sekarang lagi pemulihan gitu. Terus cedera kenapa kemarin habis turnamen gitu. Oh ya udah gitu. Gituin doang gitu. Tapi gue nggak ngomong sekolah. Gue ngomong apa ke sekolah kalau gue tuh habis menang turnamen. Biasanya kan kalau lu tahu kalau misalnya pas upacara gitu, orang-orang yang berprestasi dipanggil gitu. Nah, tapi gue nggak ngomong sekolah. Gue ibaratnya apa ya? Ini bukan gimana-gimana sih. Kalau dari gue pribadi ya, karena sekolah juga nggak biayain gue ikut turnamen, terus gue juga nggak mau cari nama. Biarkan apa ya, ibaratnya ya udah gue menang ya udah gitu. Gue bangga ya buat diri gue sendiri aja. Tapi gue asli Van, itu gue juara 2 tuh gue bangganya minta ampun. Berhari-hari tuh gue bangga banget sama diri gue. Gue bisa jadi juara. Bahkan kalau dari keluarga gue pribadi, baik dari keluarga bokap atau nyokap gue satu-satunya orang yang pernah punya apa namanya gelar juara di dunia bela diri. Itu baru gue. Itu gue bangga banget jadinya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada pengusaha, ada karyawan. Itu pasti kayak gitu. Gak mungkin apa namanya semua orang jadi pengusaha, itu nggak mungkin banget.